sakral namun terbalut nilai-nilai keindahan. Inilah ulos, kain atau selendang khas suku Batak. Ulos memiliki nilai tinggi dan mulia di mata masyarakat Batak. Dimanapun mereka berada, mereka akan tetap menjunjung keberadaan ulos sebagai identitas diri. Bagi masyarakat Batak, ulos adalah bagian dari kehidupan, bukan hanya sekadar aksesoris atau pelengkap pakaian adat. Namun ulos merupakan identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola. Ulos memiliki sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak hingga sekarang. Ulos lahir berawal sebagai pakaian tradisional. Kata ulos yang masih digunakan saat ini dalam pengertian sehari-hari berarti selimut. Dulu masyarakat Batak umumnya tinggal di daerah perbukitan dan pegunungan yang memiliki suhu udara yang tinggi terutama di malam hari. Akhirnya mereka menenun ulos dari kapas sebagai kain tradisional yang relatif tebal, untuk tujuan awal sebagai penghangat badan. Pemakaian ulos dahulu dipakai dengan 3 cara menurut fungsinya, yakni di kepala dengan cara diikat yang umumnya dipakai oleh laki-laki sebagai penghangat kepala. Cara kedua, ulos digunakan sebagai selendang, untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan. Sedangkan cara ketiga, ulos digunakan sebagai kain yang dililitkan di pinggang, sebagai pengganti sarung. Ketiga fungsi ulos tersebut mengartikan menghangatkan badan. Namun di balik arti kata ulos secara harfiah tersebut, ulos memiliki makna mendalam bagi suku Batak, yaitu ulos pangait di holong atau jembatan pengikat kasih sayang. Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok ni hodong, ulos pangihok ni holong. Artinya apa? Ijuk, tahu ijuk kan? Nah, kalau dilihat di pohon enau itu ada ijuknya di pohonnya itu, dari situlah muncul tangkai untuk daunnya. Itu namanya hodong gitu. Jadi kalau tidak kuat ijuk ini, mungkin tangkainya ini bisa jatuh ini, maka diikatlah dia. Pangihot artinya pengikat gitu. Jadi ijuk itu pengikat tangkai pohon enau itu ijuknya. Kemudian ulos pangihot ni holong gitu. Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat holong kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang. Antara siapa? Antara sesama orang Batak. Tentu ini ada hubungannya dengan konsep Dalihan Natolu. Dalihan Natolu itu adalah satu sistem interaksi sosial masyarakat Batak yang terdiri atas 3 kelompok, yakni kelompok yang semarga, kemudian yang disebut dengan dongat tubuh, kemudian kelompok pemberi istri yang disebut dengan hula-hula, kemudian kelompok penerima istri yang disebut dengan buru. Dalam adat apapun, kecil atau besar, orang Batak harus hadir ini, kelompok ini. Ulos berkembang menjadi lambang ikatan kasih, pelengkap upacara adat, dan simbol sistem masyarakat Batak. Bahkan ulos dipercaya mengandung kekuatan yang bersifat religius magis untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya. Ulos memiliki berbagai jenis dan motif kain yang menggambarkan makna tersendiri, tergantung fungsi, penempatan, dan hubungan kekerabatan dalam upacara adat. Jadi ada 16 jenis ulos itu memang penggunaannya berbeda-beda, yang satu dengan yang lain, dan itu dihubungkan dengan upacara adat di situ. Misalnya kalau membawa ulos untuk anak-anak, dibawalah namanya juga ulos paropa. Itu jenis ulosnya disebutkan dengan mengiring biasanya. Karena itu supaya mengiring itu artinya
dia dituntunlah anak itu, dan ada jenis ulos itu seperti itu. Jadi ke 16 jenis ulos, mungkin juga di beberapa tempat bisa dikatakan 17, 18, 19, tapi sepanjang yang saya tahu ada 16 jenis ulos itu digunakan sesuai dengan fungsinya. Saat ini ada 16 jenis ulos yang sering digunakan di budaya Batak, yang memiliki makna dan arti bagi pemakai. Yakni ulos antak-antak, yang dipakai sebagai selendang orang tua untuk melayat. Ulos ini dipakai sebagai kain yang dililit pada waktu acara manortor atau menari. Ulos bintang maratur, ulos jenis ini dipakai kepada anak yang memasuki rumah baru. Ulos bolean, ulos ini digunakan sebagai selendang pada acara kedukaan. Ulos mangiring, ulos ini dipakai sebagai selendang yang diberikan kepada anak cucu yang baru lahir, terutama anak pertama. Ulos mangiring juga dapat dipergunakan sebagai perompa atau alat gendong anak. Selanjutnya adalah ulos padang ursa, dipakai sebagai tali dan selendang. Ulos pinuncaan digunakan dalam acara duka maupun sukacita. Ulos jenis ini dipakai oleh raja-raja adat, namun juga dapat digunakan oleh masyarakat Batak secara umum, seperti pada pesta pernikahan yang dapat berfungsi sebagai ulos pasamot. Diberikan oleh orang tua pengantin perempuan atau hula-hula kepada kedua orang tua pengantin dari pihak laki-laki atau pangoli, sebagai petanda bahwa mereka telah sah menjadi saudara dekat. Berikutnya ada ulos ragi hotang. Ulos ini adalah ulos yang diberikan kepada sepasang pengantin yang sedang melaksanakan pesta adat, disebut dengan nama ulos hela. Ulos ragi huting merupakan jenis ulos yang sudah jarang sekali dipakai. Dulu ulos ini dipakai oleh anak perempuan yang belum menikah. Ulos sibolang rasta panontari digunakan dalam acara duka yang memiliki kekerabatan dekat, sebagai ulos saput atau orang dewasa yang meninggal tapi belum memiliki cucu. Atau dapat juga dipakai oleh ulos tujung untuk janda dan duda yang ditinggal meninggal oleh pasangannya. Ulos sibonga umbasang, ulos ini berfungsi sebagai selendang oleh para ibu pada segala jenis acara adat yang kehadirannya sebagai undangan biasa atau peramai yang disebut juga dengan panoropi. Ulos sitolutuho berfungsi sebagai ikat kepala atau selendang. Ulos suri-suri ganjang sebagai selendang atau hande-hande pada waktu margondang atau menari dengan alunan musik Batak. Dan juga dipergunakan oleh pihak pemberi istri atau hula-hula untuk menggabe atau memberikan berkat kepada pihak boru atau keturunannya. Ulos simarinjang sisi berfungsi sebagai kain, beserta ulos pinuncaan sebagai pelengkap yang digunakan oleh satu orang yang berada paling depan dalam upacara adat. Ulos ragi pako berfungsi sebagai selimut bagi keluarga kaya dan digunakan pada saat meninggal. Ulos tumtuman dipakai sebagai tali yang bermotif oleh anak yang menunjukkan sebagai anak pertama dari tuan rumah sebuah upacara adat. Ulos tutur-tutur, ulos ini dipakai sebagai tali-tali atau ikat kepala dan sebagai hande-hande atau selendang yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya atau keturunannya. Keberadaan ulos dalam kehidupan kelima suku Batak, yakni Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola, memiliki beragam motif dan nama yang berbeda. Suku Batak Toba, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola menyebut dengan ulos. Sedangkan Batak Karo mengucapkannya dengan uis. Lain lagi dengan suku Batak Simalungun yang menyebut ulos dengan hiou. Pada suku Batak Simalungun, hiou atau ulos memiliki nama dan jenis yang berbeda-beda. Misalnya hiou penutup kepala perempuan disebut suri-suri, hiou penutup badan bagian bawah perempuan disebut ragi panei, atau yang digunakan sebagai pakaian sehari-hari disebut jabit. Hiou dalam pakaian pengantin Simalungun juga melambangkan kekerabatan Simalungun, yang disebut tolu sahundulan,
yang terdiri dari ikat kepala, pakaian, dan sarung atau abit. Sedangkan pada suku Batak Karo, ragam jenis ulos atau uwis antara lain, perembah yang digunakan untuk menggendong bayi, uwis nipes benang iring untuk selendang wanita pada upacara duka. Apapun keragaman motif, fungsi, dan sebutan untuk ulos, helaian kain tradisional ini menggambarkan karakter budaya setiap suku Batak. Ia memiliki makna dan arti terdalam bagi masyarakat Batak. Keberadaan ulos sebagai bagian kehidupan masyarakat Batak pun harus tetap dilestarikan hingga anak cucu kelak. Karena itu upaya pelestarian ulos harus menerus dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah sebagai peran dari revitalisasi dan pelestarian.